Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Pernikahan adalah ibadah yang sangat agung bagi Allah azza wa jalla. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati." Pernikahan salah satu dari sunnah. Fa lam ya'al bi sunnati laysa, maka siapa saja yang tidak mengenal sunnah maka dia termasuk dari golongan. Wa tazawwaj, maka menikahlah. Fa inni mukatsirukum umam, karena aku akan bangga di akhirat nanti dengan banyak umat. Dan Rasul juga bersabda, "Tazawwaj fastakmala ad-din." Barang siapa yang menikah, maka dia menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha fi nisfi baqi. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menjadikan pernikahan ini salah satu tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha ala bainakum mawaddatan wa inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah azza wa jalla, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang istri yang berasal dari manusia ini, yang mana kita bisa melihatnya, yang mana kita bisa berkomunikasi dengannya. Semua itu bukan hanya sebatas untuk menyalurkan syahwat, tapi di situ ada nilai-nilai yang tinggi yang Allah ajarkan kepada kita. Litaskunu ilaiha, supaya kita condong dan mendapatkan ketentraman, dan Allah jadikan di dalam rumah tangganya saling mencintai dan saling menyayangi. Dan itulah salah satu tanda di antara kekuasaan Allah apabila kita mau berfikir. Maka ketahuilah, sebentar lagi saudara kita Muhammad bin Mukhtar Baraja, Anda akan mengucapkan kalimat qabil. Kalimat yang sangat mudah, tapi hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengucapkan kalimat qabil itu, maka seketika itu yang mana selama ini orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk mendidik dunia dan akhiratnya, seketika itu Anda akan menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap diri Anda. Maka ketahuilah, hal yang paling penting di dalam membina rumah tangga yaitu tentang ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Tanggung jawab Anda dunia dan akhirat. Akan tapi tanggung jawab yang paling besar yang terkadang dilalaikan oleh seorang suami, dan ini pelajaran bagi kita semua, baik calon pengantin maupun yang sudah menjadi suami, bahwasanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian masing-masing. Lihat, Allah memulakan qu anfusakum, jagalah kita masing-masing. Ini
jawab sebagai seorang suami, menjadi leader, menjadi orang yang bertanggung jawab atas diri, kemudian ahli, keluarganya, waquduhan nas wal hijar, neraka yang mana neraka itu bakarnya ya manusia itu sendiri, dan juga bebatuan yang ada malaikat yang sangat keras dan bengis, yang mereka pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka akan selalu pada Allah. Inilah tanggung jawab utama kita, yang kita benar-benar diperintahkan untuk mendidiknya, terutama mengajarkan tentang halal dan haram. Ini baik, ini tidak baik, ini boleh dan ini tidak boleh. Oleh karena itu ada seorang salaf yang mengatakan nanti di akhirat akan ada seorang istri yang menghujat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang istrinya akan mengatakan, innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an. Selama aku hidup di dunia dengan suamiku, dia tidak pernah mengajarkan kepadaku tentang adab, tentang ilmu. Dia hanya sebatas memperhatikan aku di dalam urusan. Ada sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang dia memperhatikan masalah solatnya, baik perkara-perkara yang wajib, dan dia juga memperhatikan perkara-perkara yang sunnah, ibadahnya sangat biasa, amalan yang wajib diamalkan dan juga amalan sunnah diamalkan. Akan tapi kata para sahabat ini, wahiyatu iroha, tapi suka mengganggu, baik mengganggu dengan lisannya, baik mengganggu dengan tangannya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar, perempuan yang seperti ini. Para sahabat tanya, perempuan dia biasa, ibadahnya biasa, dia mungkin hanya mengamal, tidak terlalu kuat di amal yang akan perempuan tidak mengganggu siapa tetangganya, dia tidak menjaga lisannya, menjaga dari perkataan zalim, maka perempuan yang seperti ini ada surga, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tanggung jawab kita, tekan kepada istri kita tentang tentang bagaimana cara sholat yang benar, tentang bagaimana kita hidup berdamai dengan manusia supaya tidak membawa satu sama lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan berarti kita perhatikan masalah dunia yang mengikuti orang akhirnya kepada Allah, insya dunianya akan naik. Kalau kita kepada Allah, maka akan mengikuti akhirat. Oleh karena itu bukan berarti kita harus susah, berarti kita tidak memberi baik kepada kita. Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang menyusahkan diri, dia mampu, sengaja dia menyusahkan diri, sengaja tidak melakukan, sengaja dia mempersempit urusan dunia, padahal dia mampu, ada salah satu sifat yang tercela. Maka tidak ada masalah kita ingin punya rumah yang luas, kita ingin memiliki kendaraan yang bagus, ada masalah. Yang tidak lupa dengan tugas kita, yaitu mendidik istri kita di dalam urusan kita supaya bisa masuk ke suami istri. Rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua yang perlu diperhatikan, istri kita atau calon istri kita, saudara Muhammad bin Mukhtar Baraja, bukan seorang bidadari. Ya, tidak ada perempuan yang sempurna sebelum menikah. Ya, di mata perempuan tidak ada yang sempurna kecuali calon suami. Sebaliknya, bagi laki-laki tidak ada yang sempurna kecuali istri. Ini biasa sebelum menikah. Akan tapi ketika sudah membina rumah tangga, ketahuilah di situ akan terbuka yang namanya kekurangan-kekurangan antara suami dan istri. Itu oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada di dalam membina rumah tangga, ketika mendapatkan kekurangan satu dan yang lain, yafruq mu'minun mu'minatan. Ya, jangan seorang suami membenci istrinya karena kekurangan yang didapatkan terhadap istri. Ya, kariha minha lukan radiya minha akhar. Kalau membenci salah perangai dari istrimu, cobalah lihat kebaikan yang lain. Dan ini kita coba kisah
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada satu hari, ya, ada seorang sahabat yang datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengadukan tentang istrinya yang suka mengangkat. Ya. Ketika sampai rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika seseorang ini hendak mengetuk pintu, dia mendengar istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengangkat suara. Seketika itu dia tidak jadi, karena dia ingin mengangkat tentang masalah. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sama, mendapatkan masalah yang dia rasakan. Akhirnya dia bergegas untuk kembali dan dia tersandung dengan itu. Umar terdengar. Akhirnya Umar membuka pintunya. Lantas Umar panggil dan bertanya. Akhirnya dia menjawab, ya, Umar, aku datang ke rumahmu ingin mengadukan tentang istriku selalu mengangkat suara kepada. Ternyata istrimu juga seperti itu. Nanti kita memiliki masalah yang sama. Apa jawaban Umar radhiyallahu anhu? Maka Umar bin Khattab mengatakan, istriku telah menyuci pakaian, telah membersihkan rumah, istriku telah mendidik anak-anak. Dengan sebab itu Umar mentoleransi kekurangan istri, tidak membesar-besarkan kekurangan istri, karena melihat kebaikan-kebaikan istrinya yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, pekerjaan rumah tangga itu juga pekerjaan yang berat. Ya. Menjaga rumah itu juga pekerjaan yang sangat luar biasa. Butuh kesabaran, butuh keseriusan. Makanya dia tanggung jawab seorang perempuan adalah dia tanggung jawab terhadap rumah suaminya. Ya, oleh karena itu Rasulullah memberikan kabar jauh-jauh hari bahwasanya tidak ada rumah tangga yang bebas dari masalah. Tidak ada rumah tangga yang terus bahagia. Pasti suatu saat dia akan mendapatkan masalah di dalam rumah tangganya. Akan tapi ketika kita mendapatkan masalah, jangan sampai masalah tersebut dijadikan bahan pembicaraan di luar, atau suami istri saling menyebarkan masalah rumah tangga, saling mencacat, suami mencacat istrinya dan istri menceritakan tentang keburukan suami. La, ini tidak boleh. Ya. Maka cara menjaga rumah tangga dengan masing-masing menjaga aib kekurangan pasangan. Ya. Yang mana kita diperintahkan untuk melihat kebaikan yang lain. Oleh karena Rasulullah mengingatkan perempuan itu diciptakan dari tulang bengkok. Kalau kita paksa, terus kita akan hancur, tidak paksa. Tapi kalau kita biarkan, akan tetap bengkok. Fungsinya apa? Istusu bin nis khairan, kata Nabi. Berikanlah wasiat kepada perempuan wasiat yang baik. Kita coba nasihati. Terkadang kita harus cerai kepada istri kita. Terkadang harus sikap diam. Kita harus melihat kondisi. Ma'asyiral muslimin warahmatullah. Inilah 2 poin mungkin cukup sebagai bahan membangun rumah tangganya supaya menjadi mangsina dakwah. Yang terakhir bagi Tina Sabri Muhammad Ghanim, ketahuilah Allah telah memberikan yang sangat besar seorang perempuan, seorang istri, dengan apa? Dengan memberikan kemudahan masuk ke surga. Telah memberikan syarat dia berkasahnya dan mengadakan puasa di bulan Ramadan. Dia juga menjalankan kewajiban-kewajibannya dan dia juga menjaga kehormatan suami dan mentaati suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang engkau berikan. Syarat dia menjaga sholat, dia menjaga puasanya, dan dia taat kepada suaminya, dan dia menjaga kekuatannya. Maka Anda menjaga perempuan salihah. Allah telah memberikan yang saleh ketika dipandu istrinya menyadar. Juga ketika istrinya, suaminya, dia mentaati. Dan jika istrinya tidak ada, dia juga menjaga kehormatan rumah tangganya.
Kemudian di samping itu yang perlu seorang istri, semua para perempuan, perhatikan, di samping Anda ini memiliki keutamaan sekali masuk surga, Rasulullah suatu saat mengatakan, "Unna, aku pernah ditampakkan Allah Azza wa Jalla. Idza aktsaru ahliha nisa." Ternyata penduduk neraka yang paling banyak perempuan. Sampai para sahabat bertanya, "Ayakfurna billah?" Apakah mereka ini karena kufur kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Rasulullah menjawab, "Yaqnal ashir wa ihsan." Tidak, bukan karena kufur Allah, mereka muslim, tapi karena mereka menginginkan kebaikan suami. Menginginkan kebaikan suami. Sampai Rasulullah saat suami ini melakukan kebaikan dengan kebaikan yang sangat baik, setiap hari bertahun melakukan kebaikan kepada istrinya. Ketika melihat satu kekurangan, satu kekurangan, dia akan katakan, "Aku tidak pernah mendapatkan satu kebaikan darimu." Sebab inilah Allah menjadikan perempuan yang seperti ini menjadi ahli neraka. Maka hati-hati. Ya, samping Anda mudah menjadi penduduk surga, tanggung jawab Anda lebih ringan daripada tanggung jawab suami. Harus mendidik dirinya sendiri, pemimpin untuk dirinya sendiri, juga menjadi pemimpin rumah tangga. Maka Rasulullah mengatakan, "Khairukum khairukum li ahli." Baik manusia adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah orang yang baik kepada keluarga. Maka kalau kita ingin mencari suri toladan di dalam semua hal, ya, jangankan di dalam urusan pernikahan, urusan rumah tangga, makanan saja. Allah bersabda, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Allah tidak pernah mencela makanan itu. Ini syahu akala in tara. Kalau Allah senang Rasulullah makan, Rasulullah senang Rasulullah biarkan tanpa mencela. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga mempraktekkan di dalam rumahnya, juga membantu pekerjaan istri. Kalau kita berbicara, bukan Rasulullah adalah orang yang paling sibuk di dunia ini. Dia masih harus mengatur strategi untuk melawan musuh-musuhnya. Dia juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mendidik umatnya. Rasulullah masih mengajarkan agama para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, orang yang paling sibuk. Tapi ternyata ketika Rasulullah pulang ke rumah, kami khidmah ahli, Rasulullah membantu istrinya. Ya, terkadang menjahit pakaiannya yang robek, terkadang Rasulullah menambah sandalnya yang robek. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau ingin mencari suri teladan yang baik, kita tidak usah jauh-jauh, tidak usah repot-repot. Tinggal kita baca bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada mulai sampai Z, semua hal, tidak ada yang tinggalkan, tidak ada kebaikan yang Rasulullah tidak ajarkan, dan tidak ada keburukan yang Rasulullah tidak ingatkan kepada kita. Mungkin ini bisa saya sampaikan ke semua dan calonnya bisa membina keluarga baik, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan menjadi dunia dan akhirat. Mungkin ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan semuanya. Subhanallah bihamdihi, la ilaha illa anta.